Nah, ngomongin mengenai buat game ya, misalkan kita sendiri kan SMA kan nggak punya kayak pelajaran main game, bukan main game sih, maksudnya exposure buat cara buat game gitu. Nah, kalau masuk GAT sendiri, apakah benar-benar itu diajarin benar-benar mulai dari basic banget nggak sih? Kayak orang yang benar-benar nggak tahu programming gitu, apakah itu bisa gitu buat suatu game tanpa ada basic knowledge sebelumnya? Oke, itu pertanyaan bagus sih sebenarnya. Eh, Sebenarnya kita dari awal itu pasti kita akan ajarin basicnya. Jadi kan kita memang programming ya, jadi kita pasti akan ajarin basic programmingnya lah. Itu pasti akan dapat basic programmingnya. Dari programming basic tersebut ya untuk implementasi ke gamenya kita juga ajarin. Jadi contohnya saya aja nih, saya kan sebenarnya dulu itu sebelum masuk sini benar-benar nggak tahu nih programming. Tapi masuk sini walaupun bukan masuknya ke game ya, tapi mirip lah ya. Jadi semester pertama dapat nih kayak mata kuliah misalkan algoritma, itu kesusahan memang. Tapi kalau memang mau diikutin dan memang mau belajar niat ya latihan tiap hari itu bisa sih. Karena memang kita ngajarinya semua dari awal, dari nol, kita buildingnya dari nol itu. Dari tadi ya dari kemampuan dia untuk programmingnya, logikanya berarti ya, logiknya, terus habis itu implementasi ke dalam dunia gamenya seperti apa, terus merancang gamenya sendiri kayak tadi game desainnya itu cara pikirnya itu seperti apa kita ajarin juga. Termasuk ya sedikit lah, memang nggak banyak, kita ajarin gimana cara gambar 2D, dua dimensinya, atau modeling di tiga dimensinya, tapi nggak banyak sih itu. Itu sih kira-kira. Berarti tadi mengenai pembuatan game kan artinya diajar dari awal gitu kan ya, belajar programming basicnya. Tapi sebenarnya kalau di dalam buat game itu sendiri sebenarnya elemen apa sih, maksudnya kalau kita mau breakdown ya buat game, kan tadi ada ngomongin mengenai desain 2D, desain 3D. Maksudnya kalau mau di breakdown buat game itu butuh keterampilan apa aja sih gitu? Oke, nah kalau di kita tuh kita bagi tiga gede ya memang, walaupun sebenarnya dalam dunia nyata itu nggak sesimpel itu ya. Cuma kan untuk kita mau mulai dari awal dulu nih, mau merasakan gimana sih feel-nya gitu ya timnya. Kita bagi tiga itu ya tadi, tentu tadi kita fokusnya di programmingnya tadi ya, di programmingnya, di developmentnya. Lalu kita ada yang memang bagian ngurus estetiknya. Estetiknya itu yang dari tadi disebutin Johan juga, ada art, ada soundnya dan sebagainya. Cuma untuk art, untuk sound itu memang kita karena tidak ajarkan, itu cuma paling beberapa anak yang memang suka di situ baru mereka explore. Kalau memang nggak ada, biasanya mereka ngambil yang free asset, tapi yang memang copyrightnya memang free gitu ya, memang itu gitu. Jadi nggak sembarangan comot juga gitu. Punya siapa dicomot gitu ya, kita juga hargain lah ya copyright ya. Nah sama yang tadi mikirin tadi kan dua aspek ini nih, sama ada yang mikirin gimana sih jalan gamenya, storynya kayak gimana, ini tentang apa, temanya seperti apa, gameplaynya, mekaniknya seperti apa, menang dan sebagainya. Nah itu kita sebutnya sebagai game design. Jadi tiga besar itulah yang tiga pilar utama itu ya, tiga besar itu. Nah nanti tinggal kita terakhir kita jahit semuanya, gimana mereka cara deploy-nya. Gitu sih. Nah kita ngomongin yang sekarang yang game programming ya. Tadi kan katanya kan kalau misalkan di GAT sendiri kan game programmingnya yang lebih kental ya. Nah kalau misalkan nih dari viewernya nih ya, ada yang mau coba ini atau mulai duluan atau mungkin dari SMA mau belajar. Nah kalau dari Koco sendiri saraninnya belajarnya itu pakai platform apa gitu, atau pakai apa, ada program apa nggak yang bagus gitu? Kalau platform sih satu, Learn with Handry pasti. Iya, Learn with Handry. Kalau channel satu ya? Channel satu. Programnya ini apa nih? Nah, tergantung yang mau dilatih apa dulu nih ya. Yang mau dilatih kalau logiknya boleh nih, Learn with Handry ada nih, ada nggak ya? Struktur data, algoritma ada. Struktur data ya. Nah, itu boleh tuh. Nah, itu mau pakai platform aja, apa aja sebenarnya bebas sih, kan implementasinya di mana aja sebenarnya bebas gitu ya. Kalau program? Nah, kalau untuk maksudnya program untuk coba-cobain gitu, atau mereka mau cari tutorialnya, tapi programnya itu apa sih sekarang yang apa ya, yang kalau dia belajar itu, kalau viewer belajar, kita belajar, itu kayaknya di masa depan tuh masih akan kepake terus gitu. Oke. Nah kalau yang memang spesifik tentang spesifik untuk di game sendiri, platform, kita kan sekarang udah banyak game engine nih. Nah saya nggak tahu apakah memang masih di luaran masih pakai ini apa enggak gitu ya. Cuma terakhir saya ngobrol-ngobrol yang di sini, industri itu masih kebanyakan pakai yang Unity, namanya Unity ya, game engine gitu ya.
Kalau either Unity atau Unreal gitu ya. Cuma Unreal biasanya katanya memang lebih berat, tapi dia lebih wow gitu. Oh, jadi anggapannya kalau kita mau yang belajar yang basic-basic gitu ya, mungkin bikin game yang apa sih, yang lucu-lucu, yang simpel-simpel tuh Unity masih banyak dipakai. Ya, Unity dan itu mudah. Itu lebih gampang. Open source nggak? Unity itu kalau memang sebenarnya untuk jadi dia ada satu license yang memang kalau memang kita untuk belajar, bukan untuk komersial, itu dia masih kasih free. Jadi saya lupa, mesti dicek sih, terakhir cek sih 10.000 USD ya, tapi again ini perlu dicek lagi nih karena saya udah lama nggak ngecek. Dia ada batas limitnya, pokoknya intinya kalau nggak komersial itu dia akan kasih free. Oke, jadi kayak community edition-nya gitu bisa download free ya? Edition itulah. Jadi kalau misalnya mau yang lebih advance, mungkin ada yang mau otodidak tapi sampai bikin game production sendiri, Unreal Engine tadi ya? Ya, Unreal itu bisa juga. Tapi kalau mau belajar sedikit-sedikit sebelum masuk ke jurusan, mungkin bisa baca-baca tentang Unity. Ya. Tapi di BINUS sendiri pun GAT juga pakai Unity juga ya? Kita pakai Unity sementara ini. Oke, di lab-nya ya? Di lab-nya. Kita coba ngikutin di industri seperti apa gitu ya. Terus sih. Unity tuh pakai program ini tuh pakai benar-benar C# coding gitu atau ada drag and drop gitu ya? Kalau jadi dia ada tampilan view-nya kayak bisa drag and drop dan bisa klik property, bisa juga nanti coding juga untuk script-nya. Ya, script-nya kita pakai C# biasanya. Jadi gabungan gitu ya, nggak benar-benar pure coding tapi ada juga yang nggak drag and Betul. dropnya. Nah, mudahnya itu kenapa? Karena memang sudah banyak yang pakai dan documentation sama tutorialnya itu banyak. Jadi kalau memang mau contoh nih dari website Unity-nya sendiri pun kita mau ngikutin tuh dari basic ya, kalau kita sebutnya kalau di programming kan Hello World ya, project Hello World-nya dia pun sudah ada sebenarnya. Jadi untuk project dia coba-coba, terus habis itu dia coba implementasi ini, coba implementasi Collider, coba implementasi dan sebagainya lah ya. Sehingga sebenarnya kalau memang mau ngikutin, mau belajar pun gampang sebenarnya. Karena udah ada banyak contoh, banyak documentation, banyak buku juga sih, gitu. Oke. Nah, kalau kuliah di GAT ya, kuliah game, mereka tuh tiap semester harus bikin game ya? Atau gimana sih cara pola belajarnya? Apakah kayak semester awal itu belajar basic dulu kah? Atau semester setelah itu baru belajar khusus satu semester itu belajar desain kah? Atau gimana tuh cara? Kalau bisa disimpulkan garis besarnya gitu. Iya, nah tiap semester tuh nanti mereka harusnya akan dapat mata kuliah game sih. Entah berapa SKS ya. Nah, kalau di awal-awal sih memang di expect-nya nggak berupa, karena memang baru masuk gitu ya. Iya. Kalau baru masuk, mereka di expect-nya pun buatnya itu buat game nggak apa-apa, cuma platformnya itu mau, kalau kita sebutnya teknologi lah ya, teknologinya itu pakai pen and paper juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus kayak buat dalam bentuk program ya, karena memang semester awal gitu. Cuma di semester 2 itu memang kita ada 2, 3, 4 sampai 5 itu memang tiap semester. Iya, tiap semester dan tiap mata kuliahnya itu pasti ada sih project-projectnya, game-game kecil. Tergantung sih, kalau memang lagi projectnya 3D ya buat 3D karakternya. Kalau memang lagi projectnya game programming ya buat gamenya. Tergantung dengan case juga sih. Kadang ada yang kalau nggak sempet nih buat, ya tadi ada contoh aset yang sudah diberikan, misalkan tinggal mereka jahit aja asetnya. Tapi ngerjain project-projectnya itu sendiri ya? Maksudnya individu? Nah, tergantung. Ada yang individu, ada yang tim. Gitu sih. Individu tujuannya buat apa? Sebenarnya kita pengennya tuh individu itu pengen mereka per orang bisa gitu ya. Itu mungkin di semester awal nantinya. Tapi kalau tim itu ya kita pengen melihat mereka kerjanya sebagai tim seperti apa. Ada bahkan yang kemarin tuh kita ada kerjasama sama tim DKV juga gitu. Jadi multidisiplin ya. Jadi kita gabungin, memang nanti projectnya itu akan jadi satu, tapi ya nanti kalau DKV ya dinilai dari segi estetik dan sebagainya, kita dari segi projectnya, gamenya gitu sih. Jadi biar mereka tahu dinamika antara kerja sendiri sama kerja tim yang berbeda itu seperti apa gitu. Oke, itu sih. Cuma lagi corona begini, ini nggak jalan sih. Oh, gitu. Lagi belum jalan sih. Oke, mungkin itu kali ya.
ngobrol-ngobrol kita. Mungkin ini part 1 kali ya. Mungkin nanti kita ada part-part berikutnya. Jadi kalau teman-teman masih ada penasaran atau ada pertanyaan ya, ini boleh tulis di komennya video ini ya. Jadi jangan lupa. Thank you semua teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.